Buat otomotif, kembali lagi dengan saya di sini di channel yang membahas seputaran dunia otomotif ya. Pembelajaran teknik kendaraan ringan di dunia SMK ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara kita memeriksa tekanan kompres ataupun tekanan kompresi pada masing-masing silinder di mesin Kijang 5K ataupun seri 7K ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit teorinya, teori praktiknya, bahwasanya tekanan kompres mesin bensin 4 silinder itu dia harus di 9 kg sampai dengan 12 kg itu ya, tekanan kompres yang harus dicapai ataupun didapat pada sebuah silinder. Nah, untuk membedakan ataupun membuatkan perbandingan nilai kompresinya, masing-masing silinder itu nilai kompresinya tidak boleh lebih dari 2 kg selisihnya ya. Maksudnya begini, ketika kita periksa tekanan kompres pada silinder nomor 1 nilainya adalah 10, maka di silinder 2 kita periksa dia adalah 9, di nomor 3 kita periksa dia adalah 11, di nomor 4 kita periksa dia adalah 10. Maka dari nilai kompresi yang sudah kita periksa tadi tidak boleh memiliki selisih lebih dari 2 kg ya. Nah, tidak boleh melewati ataupun melebihi dari 2 kg. Jika terdapat salah satu silinder yang memiliki nilai kompresinya lebih daripada selisihnya ya, lebih daripada 2 kg, maka tekanan kompres di silinder tersebut sudah sangat tidak bagus. Dengan begitu, langkah perbaikan yang harus kita lakukan adalah mengganti yang namanya ring piston. Jadi kita harus ganti ring piston di silinder tersebut. Baik itu silinder ring piston 1, 2, 3 itu kita ganti seutuhnya. Yang artinya begini, kan tidak mungkin kita ganti ring piston itu hanya satu silinder dan tidak ada yang menjual spare part untuk satu silinder saja ring pistonnya. Nah, jadi jika salah satu kompres di sini bermasalah, maka semua itu harus kita ganti dengan yang baru semuanya. Baik itu piston 1, 2, 3, 4 harus kita ganti dengan yang baru. Ya. Jadi itulah gunanya kita memeriksa tekanan kompres pada mesin bensin kita ataupun mesin mobil kita. Yang di mesin bensin 4 silinder ya. Oke. Saya rasa itu sedikit penjelasannya mengenai tekanan kompres. Sekarang kita akan coba bagaimana cara memeriksanya. Ya. Alat yang kita gunakan adalah ini. Jadi banyak alat sebenarnya modelnya ya. Nah, ini adalah yang namanya compression tester ya, compression tester. Di sini ada satuan yang harus kita baca. Ada di sini bar, kilogram, PSI. Jadi satuan sama kita adalah kilogram per sentimeter kubik ya, kuadrat ya. Kilogram per sentimeter kuadrat. Itu nanti nilai yang sama kita. Oke. Jadi cara bacanya nanti akan saya coba jelaskan sedikit di teori ya. Teori nanti akan saya sampaikan sedikit. Oke, sekarang kita akan coba periksa silinder nomor 1 saja. Jadi kita ambil sampel satu silinder ya. Hanya di silinder 1 saja kita coba periksa. Nanti bisa mengikut di yang lainnya. Jadi nanti hasilnya ini dicatatin silinder 1, 2, 3, 4 itu dicatatin, baru kita ambil selisihnya ya. Kita ambil selisihnya, terus kita tentukan apakah dari setiap silinder itu memiliki kelemahan di kompres. Jika ada terdapat kelemahan, maka ya wajib kita lakukan penggantian daripada ring pistonnya. Oke, coba bantu di start bang. Jadi ini compression testernya kita masukin ya. Ini saya lepas dulu selangnya. Ini kita masukin, harus betul-betul pas ke lubangnya ya. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, ditahan lalu di start 5 detik ya, 5 detik tanpa jeda. Oke, silakan. Nah, oke. Setelah di start 5 detik, kita akan baca di sini. Nah, ini kita coba buat supaya nggak silo ya. Kemana nih? Oke, ini dia. Jadi sudah tidak silo lagi ya. Oke. Jangan dimajuin lagi bang, biar fokus, kita giniin aja. Nah, oke. Jadi kita bacakan yang tengah, kilogram
Nah, harga per garis di sini sama dengan 2, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi di antara 4 dan 6 itu yang kelima ya. Nih, yang kelima. Begitu juga yang lain. Maka nilainya di sini sama dengan 10, tidak nyampe 10,5 ya. Tidak sampai 10,5. Maka nilainya tetap sama dengan 10 kg per cm². Jadi cara bacanya nggak ribet sebenarnya. Nah, jadi kalau umpamanya 10 ini kira-kira mau mendekati dengan 5. Yang 0,5 di sini 10,5 ini ya. Mau mendekati. Ya nilainya itu tidak boleh kita paskan 10,5 kalau masih mau mendekati. Tapi kalau dia sudah pas atau melewati sedikit, nilainya itu adalah 10,5. Ya. Jadi nilai kompresi pada nilai kompresi pada silinder 1 di sini sama dengan 10 kg per cm². Oke. Jadi dengan begitu kita tinggal periksa silinder nomor 2, 3, 4-nya ya. Lalu kita catat hasilnya. Bagaimana nanti nilai-nilainya itu apakah sesuai dengan spesifikasi. Ingat, nilai tekanan kompres yang baik pada 4 silinder mesin bensin 4 silinder 9 sampai 12 kg ya. Dengan catatan masing-masing silinder tidak boleh memiliki selisih lebih dari 2 kg untuk masing-masing silindernya. Tidak boleh memiliki selisih lebih dari 2 kg. Jika memiliki selisih lebih dari 2 kg, maka silinder tersebut tekanan kompresnya sudah bermasalah. Jadi saya rasa begitu saja tutorial yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga tutorial cara memeriksa tekanan kompres ini bisa bermanfaat buat kita semua, terkhususnya untuk anak-anak SMK, dan dapat digunakan di proses praktek belajar di sekolahnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Salam otomotif.